Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Salsabila, tapi orang-orang biasa panggil aku Caca. Banyak orang yang nanya, beneran namanya cuma Salsabila? Ya, benar, namaku cuma Salsabila dan L-nya cuma satu ya. Walaupun begitu, nama aku punya arti yang bagus, yaitu mata air surga. 2 minggu lalu umur aku genap 20 tahun dan aku harus siap masuk ke fase awal dewasa. Jujur, dalam hidup aku ini aku ngerasa gak ada yang spesial atau yang berkesan banget. Tapi kalau ditanya apakah ada sesuatu dalam hidup kamu yang ngebuat kamu ngerasa, wah hebat banget bisa berjuang kayak gitu. Dan jawabannya ada. Jadi ini benar-benar cerita klasik yang pasti teman-teman lainnya juga banyak yang menceritakan, yaitu perjuangan aku lulus sekolah dan berusaha masuk ke perguruan tinggi negeri di awal pandemi COVID-19. Singkat cerita, aku adalah anak SMA yang lulus di tahun 2020, di mana pada saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun itu. Dari awal aku masuk SMA, aku masih belum tahu akan jadi apa saat aku lulus nanti dan belum terpikir untuk lanjut kemana setelah lulus. 2 tahun berlalu, sampailah di tahun 2019, di mana pada tahun ini aku duduk di kelas 12 SMA atau di kelas 3 SMA. Di tahun itu, aku sudah mulai berpikir, aku harus melakukan apa saat setelah aku lulus. Dan mulai banyak orang yang bertanya juga kepadaku, bahkan orang tuaku juga bertanya seperti itu. Aku sudah mulai mencari-cari jurusan apa yang cocok untukku dan sampailah aku kepada beberapa pilihan, yaitu jurusan bimbingan dan konseling, sosiologi, bahasa Korea, dan pariwisata. Kedengarannya aku sangat mempunyai tujuan, tapi sebenarnya tidak. Banyak sekali tekanan yang datang, baik itu dari luar diriku, bahkan dalam diriku sendiri. Aku merasa benar-benar sendiri, tidak tahu arah dan tidak tahu harus bagaimana. Bahkan guru dan orang tuaku juga tidak banyak membantu dan malah memberiku tekanan yang lebih. Salah satunya di mana aku harus masuk ke perguruan tinggi negeri yang sangat susah untuk direalisasikan pada saat itu. Mengapa orang tuaku memberiku tekanan seperti itu? Karena dulu kakakku juga bisa masuk ke PTN dari jalur SBM dan orang tuaku menganggap kalau kakakku bisa, maka aku juga harus bisa. Dari situ aku mulai mencari-cari bagaimana cara aku bisa masuk PTN dengan jalur apapun dan aku akhirnya mendapatkan jawaban, yaitu ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Salah satu kelebihanku di sini aku adalah siswa eligible, di mana aku masuk ke daftar siswa yang dapat mendaftar SNMPTN. Karena jalur ini paling mudah, jadi aku sangat berharap dapat diterima di PTN pilihanku. Tetapi takdir berkata lain, karena aku tidak diterima. Dan dari kejadian itu, aku merasa sangat down, tidak percaya diri dan mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa lolos di jalur yang lain? Tahun 2020 adalah salah satu tahun terberat dalam hidupku, karena aku merasa banyak sekali cobaan dan ujian hidup yang harus aku lalui, yaitu lepas dari bangku sekolah, mulai belajar arti hidup yang sesungguhnya, dan ada beberapa masalah dalam keluarga. Dan di tahun ini mungkin menjadi mimpi buruk bagi semua manusia, karena ada virus yang mewabah di dunia yang mengharuskan segala kegiatan manusia harus ditunda. Kita tidak boleh berinteraksi secara langsung dan harus mengadaptasi kebiasaan baru. Segala rencana semuanya harus dibatalkan. Bahkan wisuda dan ujian SBM-ku juga ditunda sampai waktu yang tidak diketahui. Aku tiba-tiba lulus dan menjadi pengangguran selama kurang lebih 5 bulan karena tidak ada yang bisa aku lakukan selain berdiam diri di rumah dan belajar untuk persiapan aku masuk ujian PTN. Sampai datang hari di mana aku harus ujian dan aku harus bertempur melawan diriku sendiri. Aku harus yakin kalau aku bisa. Tetapi dalam hati kecilku ini, aku merasa tidak bisa dan tidak mengharapkan akan lulus SBMPTN. Sambil menunggu pengumuman, aku juga mengikuti beberapa ujian mandiri PTN
Dan tibalah di tanggal 14 Agustus 2020, setelah drama kehidupan yang aku lalui, akhirnya aku berhasil diterima di PTN impianku yaitu di UPI. Pelajaran yang bisa aku ambil dari ceritaku sendiri adalah aku tidak boleh pesimis dan putus asa terhadap diriku sendiri, walaupun banyak lika-liku dalam prosesnya. Aku harus percaya kalau aku bisa melewatinya dengan sebaik mungkin. Itu dia sedikit cerita tentang hero's journey dalam hidupku, yaitu aku harus melawan ketakutan dan keraguan dalam diriku sendiri. Nama saya Salsabila dengan NIM 2003176 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Pariwisata. Mohon maaf jika ceritanya kurang menarik dan tidak menginspiratif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.